Waduh, oke, brother, mampir dulu lah. Aduh, kondisinya tuh lagi agak pilek ya. Cuaca benar-benar kurang kurang mendukung ya. Sebenarnya posisi sistem sudah mendukung, orderan bagus menurut saya gitu ya, tapi cuacanya kurang mendukung parah ya. Tiga hari dari kemarin ini kan bener-bener cuaca tidak mendukung gitu ya. Ambil ngoduk dulu ya. Right, jadi cuaca benar-benar nggak mendukung dari kemarin, jadi nariknya nggak bisa maksimal. Posisi yang harusnya akun bisa menjadi naik bangkit ya karena udah dapat momen, tapi tetap aja terjadi terseok-seok atau drama-drama tertentu karena hujan itu eh berhenti hujan ya. Bahkan ada beberapa wilayah yang awet hujannya ya. Tapi saya sendiri di Jakarta hujan bener-bener luar biasa, apa ya, ya bisa dibilang agak menyulitkan kondisinya kayak gitu ya. Karena jam rame hujan ini orderan memang bener-bener real ngeblast, bukan karena sistem jemputnya jauh ya. Ya satu sisi itu, tapi satu sisi lainnya ini karena ngeblast juga, karena saya tanya juga dari customer yang order itu lama dapat driver gitu ya, apalagi yang argo-argo kecil yang biasanya banyak disortirin para pemain pencari fulus ya tentunya. Oke, nanti hari ini kita akan jelaskan mengenai masalah tanggung jawab akun ya. Banyak sebenarnya yang nanya-nanya kayak gitu, tanggung jawab akun apaan sih gitu kan. Tapi udah sering dijelaskan ya sama yang pertama kali menyuarakan masalah tanggung jawab akun, atau kita itu sebagai driver harus tanggung jawab ke akun kita, itu sudah sering dijelaskan, tapi banyak yang masih belum paham. Makanya nanti kita jelaskan dengan skema akun saya pribadi yang saya itu terdampak kena di sistem prioritas tinggi ini. Akunnya malah jadi turun level gitu ya, bukannya naik malah turun level karena ya kurang tanggung jawab gitu ya. Di momen pergantian sistem itu saya nggak tanggung jawab, makanya berusaha keras langsung dinaikin lagi ya. Di konten sebelumnya itu adalah awal mula saya buat naikin akun, dan sekarang gimana posisi akunnya ya kita lihat nanti ya. Nanti hari ini coba live ngebit nih hari Sabtu, udah siang ya, udah mau jam 9, udah mau jam 9. Oke lah, mudah-mudahan hari ini lancar. Cuacanya sih lagi cerah, tapi biasanya pagi kayak gini cerah, itu siangnya mendung dan hujan gitu. Wis, jangan dipikirin gitulah. Semangat aja dulu, lanjut ya kita. Oke, gas dulu ya. Oke, gas dulu. Ya, lanjutkan buat nyalain aplikasi ya. Oke, alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama masuk orderan ya. Jadi tadi nggak jadi on di jam 9 siang ya, karena diajakin buat diajakin ke Alfa dulu, katanya beli sembako dulu ya pakai vouchernya. Takutnya nanti saya pulangnya malam gitu ya, pulangnya malam dan gak sempat beli voucher, dan bocah udah tidur gitu kan. Kalau bocah udah tidur kan dia nggak bisa milih jajan sendiri gitu ya. Akhirnya ya udah dah, kita ke Alfa dulu, dan jam 10 saya baru on ya. Ini udah 12 menitan baru masuk orderan. Oke, kita gas dulu jemput penglaris pertama ya di hari Sabtu ini. Oke, alhamdulillah udah sampai ini di seberang kota Kasablanka, atau yang biasa kita sebutnya itu Kokas ya. Dan kita udah selesaikan, tapi ternyata baru sampai mau naik ke flyover lokasi ya. Tadi dari Tebet itu hujannya deras banget ya. Ini baju jaketnya juga udah basah, jadi saya paling mau off dulu ya. Parah nih hujannya deras banget, masih siang dan baru dapat penglaris, hujan udah begini derasnya ya.
Ya kita nggak tahu lah nanti gimana kelanjutannya, tapi kalau kira-kira memungkinkan ya nanti dilanjut lagi ya live ngetripnya. Iya, oke, baik. Brothers, baik lagi ya. Ini orderan penglaris ya dari Gansit tadi ya, Gandaria City, karena keasikan ngobrol. Sebenarnya hujan itu udah reda dari sekitar jam berapa ya, jam 5 ya, jam 5 kurang, tapi saya baru jalan, malah udah mau maghrib saya baru jalan ya, udah jam 17 lewat pokoknya hampir jam 18 lah, ini udah jam 18 lewat 43 ya. Orderan penglaris sesi 2 ya. Jadi jadi hujan ini bener-bener yang awet banget ya, hujan dari jam 11 pas itu saya turunin baru saya mau ceritain kronologinya ya, tapi ternyata memang orderan sudah tidak tahan ya. Deket aja nih, alhamdulillah dapat Cera ya. Posisinya saya baru dapat 6 trip ini ya teman-teman, baru dapat 6 trip persis, karena sesi pertama tadi saya narik sampai jam bisa jauh banget jemputnya apa ya, saya kurang paham juga daerah sini. Enggak terlalu ya, 1,6 aman lah ya. Kita OTW buat jemput customernya dulu ya, ini nganternya ke seberang kali aja. Sambil nunggu cat kita lanjutin tadi obrolan awalan ya gitulah ya. Hujan itu benar-benar awet ya, mungkin di beberapa wilayah terjadi genangan atau terjadi banjir mungkin ya, karena hujan benar-benar deras, dan derasnya itu awet dari jam 11 sampai jam 5 tadi ya. Jam 5 tadi sore itu saya udah kedinginan ya, itu juga cuman ya berapa ya Bu, dapat 5 trip doang, itu ada pendapatan 60.000 lah ya. Itu ngobrol lama ya, berargumentasi banyak tuh di base Padepokan, akhirnya sampai sore, dan alhamdulillah udah reda ya. Mudah-mudahan sampai malam dan sampai besok lah cuaca cerah dan mendukung, dan yaudah kita lanjut lagi buat jemput customer ya. Oke ya, jadi ada sedikit trouble ya teman-teman di orderan ini maksudnya ya. Jadi ini suatu problem atau suatu masalah dengan kondisi hujan ya pada driver ataupun customer ya. Jadi kadang-kadang driver sama customer tuh main tahan-tahanan siapa yang mau cancel. Sampai tempat, sampai titik tadi itu customernya nggak ada ya. Ya azan Isya ini ya, udah jam 7. Customernya nggak ada gitu. Saya telepon, akhirnya diangkat, terus dia oh iya Pak, nanti saya ke situ gitu kan. Kalau datang dia cerita gitu kan, tadi saya udah 3 kali di cancel gitu, saya nggak mau cancel, drivernya juga ngomong nggak mau cancel, kirain nggak ada gitu. Saya juga bales kan, saya baru dapet ini, saya langsung nyamperin kayak gituin, tapi customernya nggak mau cancel. Jadi kita kalau bawa orderan kayak gini tuh kita harus hati-hati ya, ini karena customer nggak mau cancel, dan saya juga ngapain juga saya cancel orderan gitu kan, nanti yang ada performa turun gitu kan. Jadi yaudah ya kita selesaikan, tapi kita bikin
catatan juga ke customer gitu, bikin catatan ke customer bahwa orderan ini customer yang minta suruh selesaikan gitu, biar aman gitu ya, karena kita nggak nyampe sesuai titiknya gitu kan. Ya memang gitulah ya, kalau udah 3 kali customer cancel juga resikonya biasanya customer kena suspend dulu ya, buat order lagi tuh ada jeda atau ada, sama kalau dapat terlalu banyak ngelewatin juga kan ada 5 menit, 5 menit, 10 menit sampai 30 menit ya, atau sejam itu kalau paling lama. Jadi dia berpikir dia nggak mau cancel ya karena takutnya disuspend atau mungkin di lama lagi ngorder. Tapi kenapa dia nggak mau naik itu karena dia udah dijemput. Nah dia juga bilang ini yang udah jemput gitu kan ya, suaminya sendiri gitu kan ya. Saya bingung juga gitu ya, nggak dibawa dianya tetap kekeh gitu kan, nggak mau cancel kan, aneh juga kan. Terus tadi kasih pembayaran itu kan 7.000 ya, karena masuk GoPay 3.400 promo mungkin ya. Ngasih uang 12.000, saya kembaliin lagi 5.000-nya ya. Jadi saya terima 7.000-nya aja. Nggak apa-apa lah ya. Daripada kebanyakan debat ya, dia juga nggak mau cancel. Aneh juga, ya udah kita bawa aja. Tapi mudah-mudahan dia nggak, mudah-mudahan aman ya, karena saya juga nggak mau cancel ya, karena baru narik dua masa mau saya cancel ya kan, kurban dulu. Oke, ya detailnya baru dapat 7 ya, baru dapat 7, udah jam 7 lagi ya. Baru dapat selembar ya, P1 ya, selembar P1. Mudah-mudahan nggak hujan, itu aja ya yang diharapin dulu ya, mudah-mudahan nggak hujan ya, karena udah habis saya nggak ada ganti baju lagi ya. Jadi kenapa saya bisa lanjut ya karena saya ganti baju ya, tadi ya di sesi 1 itu udah basah semua ya, sampai ke sempak-sempak ya, itu saya bawa ganti alhamdulillah, jadi bisa lanjut lagi. Tapi nggak tahu nih cuacanya memang masih kayak begini ya, dingin-dingin gimana gitu ya. Alhamdulillah langsung disamber lagi dari Kembangan Utara ke Rawabuaya ya, masih dekat aja ya. Sebenarnya ini Argo Argo Andar tetap ya. Kemana sih stasiun? Oh iya, stasiun Bojong mana ya, stasiun Bojong ya? Baru tahu saya ada stasiun Bojong ya. Biasa stasiun Rawabuaya. Tapi ya udahlah, kita gas aja ya, ini convert under. Oke, udah sampai ya, alhamdulillah. Kirain stasiun Bojong mana ya, tapi ternyata emang saya nggak ngeh ini namanya stasiun Bojong. Benar udah beberapa kali saya ngantar ke sini ya. Udah selesai kan, tadi tagi tunai 14 dikasih 15 ya, dikenepin sama customernya ya. Ya lumayan, alhamdulillah ya, udah 8 trip. Tuh, amat ini jemputnya ya, muter ya. Dok ya, kita roman-romannya diarahkan kembali ke pusat kota ya. Ratingnya ngaco ya, tapi kita coba chat dulu ya, kalau bales ya berarti ada harapan ini customernya bener ya. Tapi langsung direspon sih. Oke, langsung direspon, kita kembali ke pusat kota ya, minimal ya udah mendekati ke pusat kota lah ya. Oke, kita gas dulu, bismillah. Iya, alhamdulillah udah sampai di Glodok ya. Wilayah ini wilayah Glodok Taman Sari ya. Lagi tunai 37.500, digenepin lagi ya kan, digenepin lagi jadi 50.000 ya, sama customernya pasti dikasih bintang 5 dong, iya kan? Iyalah, digenepin ya kan. Masa enggak ya kan? Dikasih 50.000, enggak usah Pak, belinya oke. Langsung disambut orderan selanjutnya, kemanakah kita?
Ya Allah, kita balik lagi ke Cengkareng, pemirsa, Jalan Kapuk darurat mana? Kok bisa gitu ya, kita disuruh bolak-balik barat ya, Kapuk Raya lagi nih ya. Aduh, udah mendekati Pantai Indah Kapuk. Ya nggak masalah ya, kita gas aja selagi orderan masih ada, masih lancarnya. Udah malam ya, dan selamat sore. Kita tag paste dulu. Paste dulu, selamat malam, dan langsung kita gaskan ya, jemput customernya. Oke baik, alhamdulillah udah sampai ya di Kapuk darurat TPU Kebonja ya, tapi nggak nyampe ke TPU-nya ya, cuman ya masih jalan kaki lagi karena dari tadi jalanan agak tersendat karena banyak pawai ya. Pawai tahun baru Islam ya, mungkin nanti di akhir video saya bakal ngucapin di khusus ya, di klip khususnya atau pengucapan khusus ya. Oke, kita selesaikan dulu orderannya. Dan ini udah dibayar GoPay ya, 22.000. Alhamdulillah, gue rate hemat dan dikasih tip cash 5.000 sama Kak Nila ya, mungkin namanya Nila Saroya ya, yang ada di film Angling Dharma. Alhamdulillah masih dilanjut, tapi ngantar kemana? Deket ya, masih area Cengkareng. Aduh, serem banget tadi saya lewat kali ya, maksudnya lewat pinggir kali ya, lewat jembatan itu, lihat kali depan situ. Kali apa namanya? Saya kurang tahu, tapi saya sering lewat tapi nggak tahu kali apa namanya. Itu hampir penuh ya. Mungkin kalau ada orang, saya nggak bisa, sayangnya gitu nggak bisa ngevideoin, tapi menurut saya itu serem ya kalau jatuh itu, waduh, nggak bisa berenang itu kalau arusnya kayak gitu. Ya udah, kita chat dulu dan respon apa enggak ya customernya. Oke, sambil jalan sambil nunggu respon, kita jemput customernya. Oke, udah sampai ya, alhamdulillah. Tagi tunai 8.500 ya. Ini memang customernya agak apa ya, agak amatir ya. Ngasih uang 8.500, uangnya 50.000 ya. Saya nggak ada kembalian ya. Kadang-kadang kita nuker juga ke orang-orang yang kita nggak paham, apalagi nggak mesti kalau warung Madura ya masih mungkin ya. Jadi nuker uang zaman sekarang itu ya kita harus beli sesuatu gitu kan. Jadi ya mohon maaf ya, akhirnya customernya yang saya minta tolong untuk tukerin aja, kan saya bingung kalau mau nuker di mana. Kalau saya kembaliannya ada pasti kan dikembaliin, tapi dikenapin 10.000 ya, nggak apa-apa lah ya, kita kasih bintang. Makanya mungkin ratingnya kurang bagus lah ya, karena kalau pembayaran cash itu bagusnya itu disiapkan sesuai pas gitu ya. Misalkan mau bayar 7.000 ya bayar aja pas 7.000, 5.000 bayar aja pas 5.000. Kalau uangnya gede kita harus nuker, tuh kita akhirnya korban gitu ya kan. Beli dulu sesuatu biar bisa dapat kembalian, baru kita kembalikan ke customer gitu kan. Ya memang bagusnya gitu siapin uang kembalian, tapi kan itu nggak mesti ada, nggak istilahnya kan apa ya, nggak semuanya itu situasinya normal gitu. Biasa aja kita punya uang cash baru aja buat beli bensin gitu kan. Ya banyak lah kejadian-kejadian yang istilahnya kita itu nggak siap uang cash, karena lebih dominan customer itu pembayaran menggunakan GoPay gitu ya. Dan kita udah dapat di 11 trip ya. Alhamdulillah, kita lanjut nanti di sesi closingan aja ya, karena ini udah jam 9, nampaknya udah mulai kena delay semenit 2 menit ya, dari tadi ngejos terus ya. Nah inilah ya
inilah dampak ya kalau sistem prioritas tinggi itu memang levelnya seperti ini ya. Kadang-kadang tanpa delay sama sekali ya, baru drop langsung samber, drop langsung samber lagi orderan berikutnya, terus kayak gitu ya. Cuman karena posisinya dingin gitu ya, jadi kan kayak kurang siap aja karena kita karena bukti kali, karena saya jadi buang air kecil ya sambil nyari pom bensin kali ya, kita geser. Ya, back again ya teman-teman. Alhamdulillah saya habis makan, habis ngopi juga. Mudah-mudahan ini suaranya jelas ya, kedengeran, karena di belakang ini, di belakang lampu merah, jadi suaranya otomatis terlalu bising ya sama jalanan ya. Mudah-mudahan suaranya bagus. Nah, ini mic harganya 35.000 ya, beli di online, jadi mohon dimaklumi aja ya, karena saya kurang tahu juga, ini baru pertama. Udah dua kali video, tapi kemarin kurang bagus suaranya, makanya saya coba deketin nih, kayak kayak ngomong lagi di mikrofon langsung, jelas apa enggak kurang tahu juga gitu, makanya mohon dimaklumi kalau suaranya kurang bagus lah, karena posisinya saya baru baru rehat ya, baru rehat, dan alhamdulillah hari ini saya on itu online aplikasi 8 jam, total 8 jam, dari berangkat itu jam 10 kan, karena nggak jadi jam 9, jam 10 saya baru berangkat. Terus eh yang paling lama itu nunggu hujan, yang paling lama bener-bener nunggu hujan ya, dan nongkrong juga sama si Ono, beradu argumen, perdebatan, dan macam-macam yang dibahas, dan saya juga nggak tahu faedahnya apa, tapi yang penting kita happy sambil ngopi ya. Kalau sama temen tuh gitu ya kan, kita happy happy di rumah suntuk, di luar bisa happy, sama kita kerja juga kita nikmati, jadi kita bisa happy, bisa senang ya. Oke, kita akan masuk ke suatu yang serius ya, lanjutan dari kemarin ya. Lanjutan tentang terapi akun saya gitu, dan hasilnya itu sekarang kayak gimana posisinya, jadi ritmenya seperti apa, itu kita cek ya, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab akun kita, bagaimana kita mengelola akun gitu kan. Dan ya, karena kalau kita nggak bisa bawa akun kita ya gampang nyungsep, cepet nyungsep gitu kan. Apalagi di momen seperti ini ya, serba salah. Kalau di momen hujan kayak gini serba salah bener. Karena hari kita butuh duit ya kan, narik orderannya ngebles gitu kan, tapi giliran cuaca cerah kadang-kadang nggak bunyi gitu kan. Jadi bagaimana kita mempertahankan akun? Ya udah, kita langsung aja ke screen recorder ya. Iya, oke, ini screen recorder ya. Saya masih di Joglo Raya, dan alhamdulillah ini juga belum jam 12 malam ya. Kita ngademin akun dulu ya. Nanti kalau cuacanya mendukung, kita lanjut lagi di hari Minggu ya kan. Mantap, kita gas ngalong ya. Dari kemarin kita gagal terus, coba narik malam karena cuacanya ya kayak gitulah ya. Tahu sendiri kalau di area Jakarta. Ini saya cerita khusus area Jakarta ya, karena ya memang area Jakarta yang saya ngebut di sini gitu kan. Jadi cuacanya, saya cerita tentang cuaca di sini. Kalau misalkan di area daerah itu sama aja cuacanya, ya berarti kita senasib ya bang ya. Jadi total online 8 jam ya, tapi kalau disertai dari berangkat dari rumah jam 10 siang ya lebih lah, karena ini udah jam 11 lewat 39 ya. Tapi nggak begitu ceritanya, kita cerita akun online-nya itu 8 jam ya, dan alhamdulillah di 8 jam itu kita bener-bener dijor terus ya orderannya, seperti yang di live on beat tadi ya. Itu bener-bener ya nggak ada semenit itu udah langsung masuk gitu kan.
Nah, kita sih nggak usah mikir kemana-mana, entah itu ngeblast apa nggak ada driver atau gimana karena habis hujan. Yang penting dinikmati, disyukuri, dijalani, ya kan. Tapi kita akan lihat ritme yang sebenarnya akun saya itu aslinya ya teman-teman. Aslinya itu kemarin udah berusut ya. Jadi live ngetrip di hari Senin kemarin ya, kita buka Senin kemarin. Mungkin bagi yang apa yang nggak tahu, wah itu gacor segitu gitu, tapi sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Ini lihat ini ada gosop yang saya cancel ya karena customer itu nggak jelas ya kan. Saya kemarin di konten sebelumnya itu saya belum memberi penjelasan ya karena filenya hilang ya kan. Ini ada gosop, ini ada GoFood ya, ini enggak cuman goreng yang saya nyalain, tapi layanan lain itu sengaja saya nyalain ya. Dan ini dua cancelan pelanggan ini, dua cancelan ini adalah tarikan sistem bahwa ini udah kode, bener-bener kode saya untuk memperbaiki akun ya kan. Anda bisa dilihat sendiri jamnya itu saya dapat 21.17 itu langsung di cancel ya 21.17. Mana mungkin kan kecepatan tangan cancel order secepat itu kalau bukan ditarik lagi ya kan. Dan masuk lagi 21.17 langsung di cancel. Jadi itu emang cepet banget ya, masih hitungan detik. Begitu di cancel langsung maju dar masuk lagi, cancel lagi ya. Itu kode buat kita untuk memperbaiki akun kita. Jadi hari Senin itu saya udah berjuang, benar-benar berjuang ya buat nggak ada di level bawah gitu ya, lebih satu level standar ke atas ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu masalah level-level akun, bisa cek di deskripsi channel suhu saya, dosen Traya atau Ki Dosen Antariksa atau Ki Dosen Bradayana gitu ya. Cek aja dan cari, karena kontennya tuh bareng sama saya juga ya, itu tentang 8 macam level akun gitu ya. Ada di situ level-level akun yang bisa buat jadi patokan standar level akun kita sendiri gitu ya. Nah, lanjut di hari Senin ini saya benar-benar berjuang keras ya, karena saya dapat trip ke, ini kan 18 trip ya, dapat trip ke 15 itu udah dari sore ya, tapi buat ke sampai 18 trip ini bener-bener delaynya ampun-ampunan, padahal itu masih jam ramai dan lokasinya juga strategis. Itu udah kode bener-bener dari, kodenya itu dari mana ya, dari sistem itu sendiri. Jadi bener-bener dari sistem itu sendiri, dan dia itu membaca kita ya, membaca akun kita ya. Lanjut hari kedua saya perbaiki ya, saya tanggung jawab gitu ya. Di hari Selasanya itu saya berusaha tanggung jawab. Ini ya, kelihatan ada GoFood ya teman. Kalau saya cerita ke teman-teman gak ada yang percaya kalau akun saya itu lagi gagu, lagi nyungsep gitu kan. Padahal ini real fakta ya. Dan di hari Rabunya ini saya juga ngejos ngeber buat terapi. Jadi terapi itu saya jalani 3 hari, lebih tepatnya untuk naiknya itu saya 2 hari ya, dari hari Senin ini. Karena ini sebenarnya saya belum tahu ya kualitas akun di hari Senin ini saya seperti apa. Saya kira masih normal, ternyata sistem menganggap agak batuk ya, karena kopinya belum diseruput kali. Iya. Oke. Mantap ya, sambil ngopi ya. Jadi abang-abang juga sambil ngopi aja santai kalau dengerin konten ini, karena agak panjang sekarang ya. Saya kalau dihitung-hitung kayaknya agak panjang menitan. Ya, lanjut lagi penjelasannya. Di hari Senin ini kan saya kasih tahu bahwa saya kode ya. Ini cerita tentang akun pribadi saya ya. Jadi di hari Senin ini udah kode, hari Selasa saya berusaha memaksimalkan. Di hari Selasa ini jam onnya itu lebih panjang dari hari Senin, tapi cuman stuck di angka 16. Bener-bener itu
delay yang menggiriskan hati ya kan. Tapi saya paksa karena apa? Karena ya itu tadi, kita harus tanggung jawab ya kan. Terus di hari Rabunya ini banyak kejadian-kejadian yang ekstrim kalau buat saya. Saya bawa customer itu pas posisinya ada pohon tumbang, hujan badai gitu ya. Itu perjuangan banget ya. Tapi ini udah dominan di GoRed, walaupun ada GoFood-GoFoodnya gitu. Tapi nggak ada layanan lain selain GoRed dan GoFood ya. Kalau di hari sebelumnya Senin Selasa itu ada ya, Goseboma tuh plat merah lengkap ya. Dan di hari Kamisnya ini full plat GoFood 3 trip ya. Ini dari jam ngalong ya sampai jam setengah jam 3 kurang ya. Ini saya ngantuk balik pulang ya, niatnya wah ini udah bagus nih buat tambahan ya kan. Jadi paginya niatnya saya ke mau narik lagi, itu hujan ya sampai siang sampai sore, dan itu kondisi badan saya juga kurang fit banget, bisa dibilang meriang ya. Tapi ya udah gitu aja, saya nggak narik. Tapi saya sebenarnya yakin di hari Rabu ini akun saya itu di hari Kamis ini di tanggal 4 ini saya sebenarnya udah yakin akun saya ini udah mulai balik gitu kan, udah mulai fresh lagi, enteng lagi. Tapi faktanya hujan terus-terusan. Saya juga nggak enak badan gitu kan. Alhamdulillah dengan istirahat full time gitu ya di hari Jumatnya. Nah, dari Jumatnya ini kembalilah akun saya gitu ya. Sistem udah mempercayai dan membaca akun saya itu sudah seperti semula gitu ya, di levelnya gitu kan. Jadi dia balik lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena saya mau bertanggung jawab gitu kan. Jadi ini udah only GoRed ya, ini only GoRed ya. Walaupun ada cancelan sampai 5 trip, 5 order ini cancelan itu pure, nggak ada cancelan sistem. Ini karena jam sibuk ya, jam sibuk itu jemputnya bener-bener nggak di luar Nurul ya, nggak habis fikri saya jemputnya jauh-jauh bang, 3 kilo jam macet ya. Customer keburu cancel ya kan, karena lihat mapnya aja udah jauh banget. Tapi nggak apa-apa, karena ya yang penting kita udah tahu bahwa akun kita udah mulai kembali ke pangkuan ya, kembali ke posisinya. Dan di hari ini alhamdulillah 15 trip itu ya 2 lembar lebih ya, kepala 2 alhamdulillah ya. Dan cancelan 3 itu juga bukan ditarik dari sistem ya, itu cancelan pure dari customer karena faktor hujan. Makanya kalau hujan itu ya this is not easy ya kan, nggak semudah itu. Kalau hujan, narik hujan-hujan itu nggak semudah itu. Udah ngebles kadang, terus customer tanya-tanya apa ada jas hujan nggak gitu. Udah tahu hujan kan harusnya siap resiko ya, ada basah, kadang basah nggak mau. Kadang ada orang yang nggak nyadar kalau hujan udah ngorder, akhirnya di cancel ya kan. Kok bisa gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Ya itulah serba-serbi orang pribumi seperti kita ya. Kadang saya juga mungkin begitu, tapi saya sok lupa aja gitu kan. Tapi enggak sih, tapi ya memang harus itu kesadaran dari customernya ya. Kalau kiranya nggak mau hujan-hujanan tuh jangan ngorder dulu, nunggu reda gitu kan. Karena biasanya customer juga sebenarnya nggak pengen pakai jas hujan. Kalau gerimis tetap nggak usah pak gitu, nggak usah pakai jas hujan gitu. Giliran terus mereka mau pakai jas hujan gitu kan, itu pun terpaksa biasanya. Kecuali customer yang udah benar-benar paham akan dirinya sendiri ya, jadi dia kerja tiap hari, naik ojek tiap hari ya, mereka juga tahu ini musim hujan, mereka bawa jas hujan sendiri gitu ya. Ya bagus, respect dengan customer yang seperti itu ya. Oh iya, terus kenapa bang, misalkan ada pertanyaan, kenapa kok
Parah ya motor Brong suaranya. Kenapa kok bisa akunnya mulai merusut? Penyebabnya apa? Ya penyebabnya karena dari awalnya itu di perubahan sistem saya kinerjanya kurang maksimal ya. Kalau menurut si Ono gitu kan, itu perubahan sistem di hari Jumat ini ya. Saya cuma dapat 16, itu pun ketolong tip ya, jadi kelihatannya gede. Tapi saya feelingnya itu hari Kamis bukan hari Jumat. Cuman saya juga rasa-rasanya aku kayak hari Jumat gitu kan. Karena di hari Jumat ini jemputnya udah nggak nalar ya. Saya dapat gosok itu dari Cipinang, dari rumah itu jemput di Matraman ya, 4,4 kilo jemput orderan. Pasti jelas ini adalah orderan yang udah dilewatin banyak orang. Tapi kan nggak segitunya juga kali sampai nyamper ke jauh-jauh banget ya kan. Tapi disitulah terbukti bahwa emang mungkin ya kalau nggak hari Kamis hari Jumat ya. Jadi harusnya di hari Jumat ini saya bertanggung jawab, kinerjanya maksimal tapi kurang maksimal ya. Efeknya kan di hari Senin saya dikasih tahu bahwa ini kamu nggak maksimal nih ya kan. Iya begitulah ya, entah paham atau enggak buat teman-teman, tapi alur ceritanya seperti itu ya. Jadi oke, kita back face to face. Oke, teman-teman, gitulah ceritanya ya. Itu adalah sebagian dari koreksi akun saya pribadi. Barangkali siapa tahu teman-teman bisa menilai untuk ke akun sendiri, mengkoreksi buat teman-teman yang akunnya lagi berusut atau kurang bagus ya, bisa bisa dengan cara koreksi seperti itu ya. Mungkin kurang tanggung jawab atau kurang bumbu atau kurang dan sebagainya gitu ya, bisa dikoreksi seperti itu ya. Buat yang kacor mah udah skip aja yang kayak gitu-gitu ya, nikmatin aja, jalanin aja, syukuri aja gitu ya, nggak usah banyak ngeluh ya. Karena kalau kita berbicara dari segi rasa capek ya, semuanya itu capek. Kalau namanya kita ngojek itu semuanya capek, mau yang gacor mau yang gak gacor lebih capek lagi, sampai nungguin order gitu kan. Jadi kita harus berusaha bersyukur. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram ya. Aduh, saya tadi mau banyak kata-kata tapi nggak bisa ya. Jadi selamatnya itu secara pribadi aja ya. Yang penting saya udah ngucapin di sini selamat tahun baru Islam ya. Karena saya ngerasa gimana ya, buat diri saya ini setiap tahun bertambah umur tapi masih kelakuannya masih nggak beres aja gitu ya. Padahal anak juga udah semakin gede gitu ya. Ya udah bapak-bapak lah, tapi banyak sisi gelap atau sisi negatif atau egoisme dari diri kita yang perlu diperbaiki gitu ya. Misalkan kita tahu ajaran dari agama kita itu seperti ini, masih kita banyak kelanggarnya, masih kita banyak ini itunya, itu ya perlu perubahannya. Makanya mudah-mudahan di awal tahun baru Islam ini ada perubahan di diri saya ya. See you next day brother, thank you, salam satu aspal.